يا إمام الرسل يا سندي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah, marilah sebelum melanjutkan pengajian kitab, marilah kita hadiahkan Fatihah kepada musannif, kepada guru-guru kita juga. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Huququl qarabati, hadza huququl qarabati, utawi iki iku nerangake pira-pira hake kerabat. Jadi bab selanjutnya kita membahas tentang hak-hak kerabat. Kalau sebelumnya ada bab huququl walidaini, yaitu hak-haknya orang tua. Kalau sekarang huququl qarabah, yaitu hak-haknya kerabat. Artinya hak-haknya kerabat berarti adalah kewajiban kita terhadap kerabat-kerabat kita. Kalau huququl walidain, hak-haknya orang tua, itu menerangkan tentang kewajiban-kewajiban kita, apa yang harus kita lakukan terhadap orang tua. Kalau huququl qarabah, hak-haknya kerabat, maksudnya kewajiban-kewajiban kita yang harus kita penuhi terhadap kerabat-kerabat kita. Aqaribul insani hum dzawu rahmihi. Aqaribul insani utawi pira-pira kerabate menungso. Jadi kerabat hum iya aqarib dzawu rahmihi iku wong kang duweni hubungan sanak saudara. Jadi yang dimaksud kerabat adalah orang-orang yang masih berhubungan sanak saudara dengan kita semua. Jadi kerabat, sanak famili, sanak saudara, itu namanya aqaribul insan, kerabat. Rahim, ya, masih ada hubungan rahim, ada hubungan darah, ada hubungan saudara. Wa qad amarallahu biwasmir rahimi. Wa qad amara lan teman-teman wis perintah Allah sinten Allah biwaslir rahimi kelawan menyambung sanak saudara, silaturahim, ya. Allah memerintahkan kita untuk menyambung silaturahim, ya, menyambung tali persaudaraan, tali rahim. Rahim di sini artinya sanak famili, sanak saudara, persaudaraan. Nah, kata rahim ini menjadi kunci, ya. Kata rahim menjadi kunci, ya. Menyambung rahim, menyambung persaudaraan. Kata rahimnya ini dipegang tenanan, menjadi kunci nanti. Wa nahalan nyegah sinten Allah an qat'iha sangking megot rahim. Tadi Allah memerintahkan kita untuk menyambung rahim, menyambung tali silaturahim, menyambung tali persaudaraan, dan Allah melarang kita untuk memegot, untuk memotong tali persaudaraan, untuk memutus tali persaudaraan. Qala was ngendikan an-nabiyyu sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikan yaqulullah ta'ala ila akhirih. Jadi ini merupakan hadis qudsi, ya. Karena ada kata yaqulullah ta'ala, Nabi
mengatakan bahwa Allah mengatakan. Jadi Allah lah yang mengatakan, Nabi yang menyampaikan. Yaqulu ngendikan Allahu sinten Allah taala halimahul sinten Allah, ana ngendikane Allah, ana rahmanu wa hadhihi rahimu istaqattu laha isman min ismi. Ana rahman, ana utawi ingsun Allah, ar-rahmanu iku zat kang welas asih. Jadi ana rahman, Allah memiliki sifat ar-rahman, zat yang memiliki welas asih. Wa hadhihi rahimu, nah ada kata rahim di sini. Tadi ya rahim, silaturahim, sanak famili, sanak saudara. Wa hadhihi rahimu utawi iki rahim, istaqaqtu iku jupuk, itu mengeluarkan atau mengambil atau menjupuk sapa ingsun lah maring hadhihi rahim isman ing isem min ismi sangking asma ingsun, saking namane ingsun. Jadi Allah mengatakan bahwa ana rahman, saya memiliki welas sifat asih. Jadi ar-rahman itu namaku, ar-rahman. Jadi kata ar-rahman, ar-rahim itu kan namanya Allah, asmanya Allah. Dan kata rahim yang artinya sanak famili, yang artinya persaudaraan, yang artinya rahim tadi, persaudaraan, sanak tadi, itu diambil dari katanya ar-rahman, dari namanya Allah. Di situ ada tiga kosakata, ada 3 poin ya. Ada 3 poin ar-rahimu ya, dari fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya sama tuh ar-rahman sama rahim sama. Fa fiilnya, ain fiilnya, lam fiilnya yaitu ra, ha, mim. Jadi kata ar-rahim kalau yang artinya sanak tadi, persaudaraan tadi, itu diambil dari kata ar-rahman, dari namanya Allah. Jadi tingkatannya benar-benar tinggi, tingkatannya benar-benar kuat, karena rahim sendiri itu diambil dari namanya Allah yaitu ar-rahman, sehingga ikatannya kuat sekali, tingkatannya sangat tinggi sekali, karena dari namanya saja itu dinukil, Allah mengambil dari namanya Allah sendiri yaitu ar-rahman, ra, ha, mim. Paham ya sampai sini ya? Jadi ar-rahim itu benar-benar kuat tingkatannya, bahkan Allah mengambil namanya itu dari namanya Allah sendiri, sehingga saking kuatnya ar-rahim itu, sehingga faman wasolaha wasoltuhu, ini masih kelanjutan hadisnya, faman wasolaha wasoltuhu waman qata'aha batattuhu. Faman mongko utawi sapane wong wasola kang nyambung sapa man ha ing rahim, wasoltuhu mongko nyambung hu, wasoltu mongko nyambung ingsun hu ing man. Waman lan utawi sapane wong qata akang mutus sapa man ha ing rahim, batatu mongko mutus ingsun hu ing man. Jadi saking pentingnya silaturahim, saking kuatnya silaturahim, Allah memberi penjelasan bahwa faman wasolaha wasoltuhu wa man qata'aha batattuhu. Dilanjutkan dalam hadisnya, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, siapa yang menyambung rahim, maka aku akan menyambung dengannya. Maksudnya jika ada orang yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambung Allah menyambung dengan orang tersebut, yaitu menyambung rizkinya, menyambung kasih sayangnya Allah kepada beliau, menyambung rezeki kepada beliau. Berarti ada kesinambungan, ada sambungan hati orang tersebut dengan Allah, sehingga kalau antara Allah dan orang tersebut nyambung, maka akan hidupnya lebih barokah, rezekinya, kasih sayangnya sudah tidak diragukan lagi kasih sayangnya Allah. Tetapi waman qata'aha,
Waman utawi sapane wong kota akang mutus sapa man ha ing rahim batatuhu mongko mukut ingsun ing man. Sebaliknya jika orang tersebut memutus tali silaturahim dengan sanak saudara, maka Allah juga memutus hubungannya dengan orang tersebut. Sehingga ya kalau namanya putus hubungan, Allah memutus hubungan, ya semuanya diputus. Kasih sayangnya Allah diputus, rezekinya, barokahnya terputus. Maka na'udzubillah, maka kita harus menyambung tali silaturahim. Itulah pentingnya silaturahim. Kalau kita menyambung silaturahim, maka Allah sambung dengan kita. Kalau kita memutus, maka Allah pun putus hubungan dengan kita. Itu tingkat saking pentingnya tingkatan ar-rahim itu. Saking pentingnya silaturahim. Falihada yanbaghi lil insani mura'atu huquqihim wal qiyamu biha. Falihada mongko krana iki yang bagi sayukyo sebaiknya lil insani kedua manusia apa mura'atu huquqihim ngreksa pira-pira hake kerabat wal qiyamu lan jumenengi biha kelawan hukuk. Oleh karena itu dilihat dari hadis tersebut, maka kita sebagai manusia secukupnya, seharusnya, sebaiknya kita menjaga hak-haknya kerabat kita, ya, yang masih ada hubungannya. Zawu rahmi tadi, kerabat itu orang-orang yang masih ada hubungan kerabat dengan kita. Kita harus menjaga hak-hak mereka, memenuhi hak mereka, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk memenuhi hak mereka, ya. Jadi hak mereka harus kita penuhi, kewajiban-kewajiban kita terhadap mereka harus kita lakukan. Seperti apa hak-haknya mereka, seperti apa kewajibannya mereka. Fala yu'zi ahadan minhum bi fi'lin wala bi qaulin. Fala yu'zi mongko ora kena nglarakake nggih. Fala yu'zi mongko ora kena nglarakani, menyakiti sapa insan ahadan ing wong suwiji minhum saking kerabat. Kita tidak boleh menyakiti salah satu dari kerabat kita, ya, tidak boleh menyakiti salah satu dari kerabat kita bifi'lin kelawan penggawean, meskipun itu dengan sikap kita, dengan fisik, wala biqaulin lan ora kelawan omongan. Kita tidak boleh menyakiti kerabat kita siapapun itu, tidak boleh kita sakiti dengan fisik ataupun dengan ucapan. Lebih-lebih menyakiti dengan lisan, karena lisan itu lebih menyakitkan daripada fisik. Bahaya lisan itu lebih besar daripada bahaya fisik, lebih menyakiti hati daripada fisik. Kalau fisik mungkin sebentar bisa sembuh, tapi kalau lisan sangat sulit menyembuhkan. Bahkan ada syair Arab, ya, dikatakan di sebuah syair Arab yang berbunyi jirahatu sinani laha ilti'amun wala yaltaimu ma jarahal lisanu. Ulang sulimale jirahatu sinani laha ilti'amun wala yaltaimu ma jarahal lisanu. Artinya, luka yang disebabkan oleh goresan senjata tajam itu mudah sembuh, tapi luka yang disebabkan oleh goresan lisan, oleh lisan kita, itu sangatlah sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu kita harus menjaga lisan kita, menjaga omongan kita agar tidak menyakiti kerabat kita. Selanjutnya, wa ayyatawadhu alahum lan yen to tawadhu sapa insan lahum krana kerabat. Di antara haknya kerabat lagi yaitu kita harus tawadhu, merendahkan hati kita di hadapan mereka. Kita harus rendah hati, tidak boleh sombong,
Jangan sampai merasa diri kita lebih unggul daripada kerabat-kerabat kita. Dan hak selanjutnya adalah wa an yatahammala adahum walau tatawalu alaih, wa an yatahammala lan yento mikul sapa insan, yento sabar sapa insan adahum ing nglarakakene kerabat, walau tatawalu senajan nglewati batas sapa kerabat alaihi ing atase insan. Sebagai seorang kerabat kita harus bersabar. Kita harus bersabar atas perlakuan-perlakuan kerabat kita yang tidak baik. Namanya juga berhubungan sosial, namanya juga orang banyak, namanya juga banyak sifat, banyak karakter. Pasti ada juga kerabat yang menyakiti hati kita, maka kita harus bersabar, harus nanggung, tidak dengan mudah membalas dengan yang setimpal. Jangan, kita bersabar terhadap apa yang mereka lakukan terhadap kita meskipun itu menyakitkan. Kita harus sabar, kita tanggung kesakitan itu tersebut, tidak usah dibalas. Walau tatawalu alaih, meskipun mereka sudah melewati batas, walaupun mereka sudah keterlaluan atau melewati batas, kita harus tetap sabar terhadap apa yang mereka lakukan. Dikisahkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi. Beliau sowan kepada Nabi, terus mengutarakan apa perasaannya. Wahai Nabi, saya punya saudara. Dia bercerita kepada Nabi, wahai Nabi, saya itu punya saudara, punya kerabat. Saya sudah sangat berbuat baik kepadanya, saya sudah sangat bersabar kepadanya, saya memenuhi hak-haknya. Tapi saudara tersebut, kerabat tersebut masih saja menyakiti saya, wahai Nabi. Masih saja berbuat jahat, selalu saja berbuat jahat kepada saya dan anak istri saya, wahai Nabi. Padahal saya sudah berbaik hati, sudah memperbaiki hubungan dengan mereka. Nah, bagaimana jawaban Nabi? Nabi menjawab, apa yang kau lakukan itu sama saja dengan memasukkan pasir yang panas kepada mulut mereka. Apa artinya dari jawaban Nabi tersebut? Maksudnya, keburukan-keburukan yang mereka lakukan terhadap kita itu sama aja mereka melakukan keburukan terhadap diri mereka sendiri. Jadi kita harus sabar, barnuwai. Walaupun mereka menyakiti kita, dibiarkan saja, karena dengan kita tetap memperbaiki hubungan dengan mereka, kita tetap berbuat baik kepada mereka, itu artinya kita sama saja memberi pasir yang panas kepada mereka. Artinya keburukan-keburukan yang mereka berikan kepada kita itu akan kembali kepada mereka sendiri. Maksudnya seperti itu. Jadi meskipun mereka menyakiti, kita tetap berhubungan baik, tetap memperbaiki hubungan kita dengan mereka, maka keburukannya akan kembali lagi kepada mereka sendiri, tidak kepada kita. Ya, kita akan memanen kebaikan. Tenang saja, keburukannya akan balik atau kembali kepada mereka sendiri. Selanjutnya, wa an yas'ala amman yaghibu minhum wa an yusa'idahum fil husuli ala ma'aribihim idza qadara wa an yamna anhum ad-darara mata amkana. Wan yas'ala lan yen to takon sapa man aman saking wong yagibu kang lunga atau kang ora ketok sapa man minhum saking kerabat. Kita harus menanyakan kabar beberapa kerabat yang enggak kelihatan. Ya, wa an yas'ala amman yagibu minhum. Kita tanyakan kalau ada sanak saudara kita, sanak famili kita yang sepertinya kok nggak kelihatan beberapa hari, kok nggak pernah ketemu beberapa hari, kita tanyakan kabar mereka. Apakah mereka sedang sakit, apakah mereka sedang bepergian,
maka kita tanyakan. Kalau kita tahu kabar mereka sedang sakit, ya kita jenguk, atau mereka sedang kesulitan kita bantu. Nah, kok nggak ketok Mas iki, kok pirang-pirang dino gak ketok ning dia, nah, kita tanyakan keadaannya, kabarnya. Itu termasuk haknya mereka. Selanjutnya wa an yusaidahu lan yento, wa an yusaidalan yento nulungi sapa wong hum ing kerabat fil husuli ing dalem ngasilake alam arifihim ing atase pira-pira kebutuhane atau keinginane kerabat. Idza qadara tatkalane mampu sapa wong. Selanjutnya, jika ada kerabat kita yang mempunyai hajat atau mempunyai kebutuhan, memiliki keinginan, maka kita harus membantu mereka. Kita harus membantu untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ya, kita wajib membantu. Tentunya idza qadara, tentunya jika kita mampu dengan sesuai dengan kemampuan kita. Misal ada saudara kita yang punya hajat, sedang hajatan, ada saudara kita yang mantu misalnya punya hajat, kita bantu dengan tenaga. Kita bisa membantu dengan tenaga, kita bantu dengan tenaga kita bisa membantu dengan pikiran, kita bantu memberi ide-ide, memberi pikiran-pikiran, ya diberi ide, piye mbak gini, ikut membantu. Syukur-syukur bisa membantu dengan materi, maka kita bantu dengan materi. Lebih baik lagi kalau kita mampu tiga-tiganya, mampu membantu dengan tenaga, mampu membantu dengan ide, mampu membantu dengan materi, itu jauh lebih bagus. Ya, idza qadara, sesuai dengan kemampuan kita. Wa an yamna'al humud-darar mata'an kana wa an yamna'a lan yento nyegah sapa wong anhum saking kerabat ad-darara ing bahaya mata'an kana semangsane mampu sapa man. Kita juga harus sekuat tenaga atau sebisa mungkin sesuai kemampuan kita untuk menjaga saudara-saudara kita dari mara bahaya, mencegah saudara-saudara kita dari mara bahaya, dari kesulitan-kesulitan, sesuai dengan kemampuan kita juga. Ya, sebisa mungkin kita jaga kerabat kita dari hal-hal yang berbahaya. Semua itu wa in kanu ghairu muhtajina ila syai'in min dzalika fa'alaihi ayyata ahadahum biziarah. Nah, tadi sudah disebutkan hak-haknya kerabat, apa yang harus kita lakukan terhadap kerabat kita. Tapi wa in kanu ghairu muhtajina, wa in kanu lan yento ana sapa kerabat ghairu muhtajina iku ora butuh kabeh ila syai'in maring suwiji-wiji min dzalika saking kang sebut mau, ya. Namun jika kerabat kita ternyata tidak butuh terhadap apa yang sudah disebutkan tadi, ya, maksudnya tidak butuh akan bantuan kita, maksudnya sudah mampu, sudah tidak butuh terhadap dari kita, ya, terhadap apa-apa dari kita yang tadi sudah disebutkan tadi, ya, tidak butuh, tapi kita tetap punya kewajiban fa'alaihi ayyata'ahadam biziarah. Jika sudah disebutkan tadi ternyata kerabat kita tidak butuh dari apa yang kita sebutkan tadi, fa'alaihi mongko iku ing ngatasé wong ayyata'ahada ing yen nejo sapa wong hum ing kerabat biziarah kelawan ziarah, kelawan ziarah itu bukan berarti sudah meninggal, ya. Ziarah itu artinya berkunjung. Jika saudara kerabat kita tidak butuh bantuan kita yang sudah disebutkan tadi, maka kita tetap punya kewajiban untuk ziarah, untuk berkunjung kepada mereka. Ya, kita sering-sering berkunjung, sering-sering menanyakan kabar. Kalau sekarang sudah ada HP, sekarang sudah ada HP, kita
berkunjung, menanyakan kabar, saling menyapa lewat HP. Kalau mungkin tidak memungkinkan untuk berkunjung langsung di rumahnya karena jauh atau karena materi, maka sekarang sudah dipermudah dengan adanya HP. Kita sering-sering memberi kabar, menanyakan kabar, menjaga silaturahim dengan HP tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pengajian kita membahas tentang hukukul qarabah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga atau melaksanakan kewajiban kita terhadap kerabat. Semoga kita bisa memenuhi hak-hak kerabat kita, dan juga semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah lisan kita, perbuatan kita dari perbuatan yang maksiat, dari lisan yang maksiat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum.